Dituding minggat dari rumah karena tengah berbadan dua, Natali justru mengaku jika Liminglah yang mengusirnya dari rumah bersama kedua anaknya. Tentang tudingan berbadan dua, Natali pun menantang Liming untuk membuktikan tuduhannya di pengadilan. Saya tidak pernah meninggalkan rumah. Saya mau pulang ke rumah bersama dengan anak-anak saya, tapi saya diusir dari rumah. Buktikan aja semuanya, apakah benar-benar saya ngandung. Nanti kalau saya kurusan lagi dibilang saya menggugurkan. Dituduh dengan berbagai macam hal, Natali Margaret geram dan siap membuktikan ketidakbenaran kabar tersebut di ruang sidang pengadilan. Meninggalkan kondisi sang putri yang sedang hamil dan dirundung masalah, benarkah jika ibunda Ayu Ting Ting jatuh sakit? Dan apa pula yang membuat Bella Sophie harus mengakhiri kisah cintanya dengan Adjie Pangestu? Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut selama 30 menit ke depan hanya di Seleb On Cam. Selamat sore pemirsa Global TV, Seleb On Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. Inilah babak baru konflik rumah tangga artis sekaligus model senior Natali Margaret dan Liming yang kian memanas. Hanya jelang 1 hari pasca Liming menggelar konferensi pers dengan seabrek tuduhan kepada sang istri, kemarin Natali pun tampil lengkap bersama kedua orang tuanya dan juga sang pengacara. Terhadap semua tudingan Liming, Natali dan pihak pengacara menganggap itu semua hanya upaya untuk mengalihkan isu dari pokok kasus yang sebenarnya. Ya, kembali lagi ya, saya ingin semuanya itu dibuktikan dulu gitu, karena kan memang ini sudah berupa tuduhan ya. Jadi saya yang saat ini memang kondisinya adalah bersama dengan anak-anak dan orang tua. Jadi kalau memang masih ada tuduhan-tuduhan seperti itu ya biar nanti dibuktikan saja di pengadilan. Jadi kalau boleh saya tambahkan nih mengenai counter-counter atau tudingan-tudingan yang telah ditujukan kepada Ibu Natalie, itu kami anggap semuanya hanya pengalihan isu saja. Dan kami anggap itu tidak ada yang benar. Jadi memang apapun yang disampaikan oleh pihak sana itu sudah menjadi hak dari Pak Liming. Tapi lagi-lagi kami minta agar itu semua dapat dibuktikan. Karena kalau memang tidak dapat dibuktikan, maka kami akan membawa hal ini ke ranah hukum sesuai dengan hak yang dimiliki oleh Ibu Natalie. Dituding minggat dari rumah karena tengah berbadan dua, Natali justru mengaku jika Liminglah yang mengusirnya dari rumah bersama kedua anaknya. Tentang tudingan berbadan dua, Natali pun menantang Liming untuk membuktikan tuduhannya di pengadilan. Saya ada ini ya, apa tuh namanya, saya kan punya 2 anak sama dia, ya kan. Jadi, saya juga nggak ketemu dia juga sudah lama, ya kan. Setelah saya lihat perbedaan biologis daripada muka dia di TV sama dia sebelum kalau dia ada isinya atau enggak, berbeda apa enggak, ya saya rasa itu alasan dia kenapa dia tinggal rumah tanpa izin saya, karena dia berbadan 2. Karena kita juga reputasi dari Robert Niti Yudo Wahyo ini kita juga tahu kok bagaimana di situ. Jadi ya silakan dengan bukti-bukti menarik yang sudah saya sampaikan ya KTP maupun ya apapun lah. Ya bisa diambil asumsi sendirilah sama rekan-rekan di sini bagaimana. Saya tidak pernah meninggalkan rumah. Saya mau pulang ke rumah bersama dengan anak-anak saya, tapi saya diusir dari rumah. Buktikan aja semuanya, apakah benar-benar saya ngandung. Nanti kalau saya kurusan lagi dibilang saya menggugurkan atau apa gitu, nanti silahkan dibuktikan aja gitu. Sementara itu, Natali kembali membantah tudingan perselingkuhannya dengan pria berinisial RNW yang disebut-sebut cinta kedua Natali. Bahkan untuk menguatkan pernyataan itu, Natali pun membawa sang ayahanda tercinta untuk menjelaskan perihal hubungannya dengan RNW. Kenalnya sudah dari kecil, karena memang teman papa saya dari mulai papa saya sekitar umur 20 tahunan. Jadi ya waktu saya lahir ya sudah sempat diperkenalkan, tapi kami tidak kenal lama, apalagi kan saya juga sudah menjalankan kehidupan sendiri ya. Saya juga sudah besar, sudah dewasa gitu. Jadi ya semuanya ini normal, tidak ada apa-apa, semuanya tadinya baik-baik saja gitu ya. Dan Pak Haji juga mengetahui bahwa saya juga sudah menikah dengan suami gitu. Jadi ini semua hanya segala sesuatu yang diheboh-hebohkan gitu. Jadi tidak ada yang
nggak ada yang penting sebenarnya. Salah satu fakta yang menarik ya, karena kalau saya lihat saya amati dari perkembangan yang dia bikin press cons 2 kali. Yang pertama bilang kalau teman papanya dari kecil, ya kan. Yang kedua adalah pelindung karena takut sama saya, ya kan. Kalau teman papanya dari kecil, kenapa yang kita kawin hampir 10 tahun ini, kok saya nggak pernah tahu, ya kan, kok nggak pernah dibawa acara-acara keluarga. Ya teman baik aja gitu. Dan sebelum peristiwa ini kami sudah berhubungan gitu. Karena sekian lama kita nggak ketemu, ya ketemu di satu tempat gitu, terus saya kawan lama gitu. Ya saya kira nggak salah kalau Vio akhirnya gitu dekat dengan saya, karena memang dulunya dekat. Akhir dari semua kan membuktikan. Gak berbohong ya. Tapi bagaimana dengan tudingan Liming terkait kartu tanda penduduk ganda yang dimiliki oleh Natalie yang juga dipermasalahkan oleh Lee? Benarkah jika KTP ganda itu justru dibuat oleh Liming sendiri? Intinya ya yang selalu saya pakai memang KTP yang sudah menikah. KTP yang belum menikah itu justru teman-teman harus tanyakan ke suami saya, kenapa kok bisa ada KTP dengan nama tersebut. Karena memang sepenuhnya adalah suami saya yang mengetahui, beliau yang membuat, dan saya hanya terima tanda tangan aja gitu. Saya nggak tahu itu KTP juga dari mana ya, adanya di mana, karena yang saya pegang adalah KTP dengan status saya yang sudah menikah. Itu pun saya kaget kok saya lihat ada beberapa dokumen yang tidak sesuai dengan nama. Menganggap semua tudingan sang suami kepada dirinya hanya merupakan bagian dari upaya pengalihan isu semata, Natalie pun rupanya fokus pada urusan anak dan proses hukum yang sudah berjalan. Bahkan demi memperjuangkan hak kedua anaknya, Natalie telah mendatangi pemerhati anak Seto Mulyadi untuk meminta bantuan dan berkonsultasi. Namun benarkah di tengah kasus yang kian memanas ini, pihak Natalie mengaku sering menerima ancaman dalam bentuk pesan singkat elektronik? Sekitar 3 hari yang lalu memang beliau datang ke rumah, ya intinya adalah konsultasi saja mengenai permasalahan-permasalahan beliau. Ya, antara itu, tetapi yang lebih penting adalah mungkin kondisi psikologis dari putra-putrinya ini dengan berbagai kemelut yang sedang dihadapi. Yang sudah kami kumpulkan sih ada berupa SMS, itu sudah kami serahkan, sudah diserahkan ya Bu ya. Kita sudah serahkan semua kepada penyidik dan sudah diproses, dan tentunya kami memiliki keyakinan penuh bahwa penyidik akan membuka dan menemukan bukti yang material. Sementara artis Natalie Margaret dan Liming masih berkutat dengan masalah rumah tangganya yang pelik, inilah kisah pedangdut Ayu Ting Ting yang makin tegar di tengah badai cobaan yang menghantam rumah tangganya. Kemarin Ayu bersama keluarga besarnya kembali menggelar pengajian untuk mendoakan kedua orang tuanya yang telah tiba di Tanah Suci Mekah. Namun benarkah dalam acara tersebut Ayu justru terlihat kecapean karena baru saja pulang manggung selama 3 hari di Banjarmasin? Bukankah ia tengah hamil dan harus menjaga kondisi sang janin? Kemarin itu ke Banjarmasin lagi acara nyanyi, acara salah satu stasiun TV swasta juga, bukan acara off air, tapi memang acara on air juga. Selama 2 hari saya di sana, jadi nginepnya 2 malam, tapi 3 hari deh. Tadi saya pagi baru pulang, pesawat pagi. Ayu yang tengah hamil besar memang terlihat lebih tegar menjalani kehidupannya saat ini. Tawaran manggung di dalam kota bahkan di luar kota tetap diambilnya demi terus menafkahi diri dan keluarganya. Sampai-sampai kota Banjarmasin yang jauh dan harus ditempuh dengan pesawat tak mengendurkan semangat Ayu untuk mengumpulkan pundi-pundi rejeki. Bismillah, makanya kan saya bilang kalau untuk yang namanya ngambil job atau ngambil acara di mana-mana, saya nggak tolak gitu, selagi acaranya masih di tempat-tempat yang deket gitu, nggak yang terlalu jauh banget, karena kalau yang jauh banget saya udah nggak begitu sanggup ya, karena saya juga mikirin janin yang ada di dalam kandungan saya juga gitu, saya nggak mau memaksakan. Tapi kalau misalnya masih ada orang yang pengen saya nyanyi, yang pengen kasih kepercayaan sama saya,
ya saya ambil gitu. Selagi itu masih dekat, selagi saya masih kuat, pasti saya hitung-hitungan buat ngumpulin tabungan lah gitu. Ya kondisi saya alhamdulillah masih sehat gitu, saya masih kuat gitu, dan gak ada larangan apa-apa, jadi ya alhamdulillah lancar semuanya.